5 sampai 10 tahun yang akan datang, pemimpin kita adalah pemimpin yang radikal, pejabat kita, politikus kita, para pebisnis kita, ahli ekonomi kita, para pendai kita, dan semua bidang yang ada di negeri ini akan dikuasai oleh orang-orang yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Hari ini kita akan membahas Cristiano Ronaldo. Waduh, keren sekali aksinya yang begitu mencengangkan, sesuatu yang mungkin beberapa orang menjadi kaget ya, sehingga kejadian itu menjadi viral. Ialah ketika Mas Ronaldo ini menggeser botol Coca-Cola ketika dia sedang mengadakan konferensi pers ya. Jadi ada sesi tanya jawab dengan pers. Kemudian di depan itu ada botol Coca-Cola sebagai salah satu sponsorship dalam Euro 2020. Aksi Mas Ronaldo ini mengundang banyak sekali komentar dari netizen, karena di satu sisi mungkin dianggap kurang etis ya sebagai salah seorang pemain, karena sebagai pemain sepak bola seharusnya Ronaldo profesional. Meskipun dia tidak suka dengan minuman-minuman yang bersoda, karena itu memang alasannya dia kemudian menggeser botol Coca-Cola itu, tapi tentunya dia tetap harus menjaga etikanya, karena bagaimanapun Coca-Cola merupakan salah satu sponsor dalam acara perhelatan Euro 2020 ini. Kita mungkin bisa lihat dulu ya videonya seperti apa ceritanya. Ini dia. Nah, kita lihat ya. Di sini baru mau mengadakan konferensi pers dan terlihat Ronaldo begitu terganggu melihat Coca-Cola dan digeser ternyata botolnya, dan drink water, aqua, gitu aja itu katanya. Coca-Cola saya tidak suka, katanya tidak sehat itu ya. Nah, di dalam keterangan Ronaldo selanjutnya bahwa alasan dia menggeser botol Coca-Cola itu karena dia memang tidak suka minuman bersoda, dan mungkin itu adalah salah satu kampanye dia untuk hidup sehat, dimulai dengan makanan dan minuman yang sehat. Bahkan Ronaldo juga mengakui kalau dia juga pernah sempat marah gitu karena anaknya makan makanan instan, camilan-camilan yang mengandung zat-zat kimia seperti itu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal fakta menarik ya tentang aksi Ronaldo yang bikin banyak orang kaget ya, bukan hanya saat ini. Ada pihak-pihak atau oknum yang mengait-ngaitkan dengan isu agama, terutama pada saat ini yang memang masih hangat antara konflik antara Palestina dan Israel. Jadi Ronaldo menggeser botol Coca-Cola itu dianggapnya sebagai salah satu bentuk perlawanan Ronaldo terhadap kesewenang-wenangan bangsa Yahudi, kaum Yahudi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu adalah sebuah fakta yang benar-benar terjadi, tapi setidaknya dari informasi yang sudah coba disampaikan oleh pers dan media-media secara umum, bahwa tidak ada pernyataan secara langsung dari Ronaldo bahwa aksi tersebut merupakan aksi perlawanan terhadap Yahudi. Alasan Ronaldo menggeser botol Coca-Cola itu adalah sebenarnya karena memang dia tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya instan, mengandung bahan kimia, ya makanan minuman maksudnya, sehingga itu tidak sesuai dengan prinsip hidupnya, yaitu hidup sehat. Akan tetapi masalahnya, kenapa banyak orang-orang yang mengaitkan kejadian itu dengan isu-isu yang berbau-bau agama. Anggaplah perlawanan, ketika kemudian itu disebut sebagai sebuah perlawanan Ronaldo terhadap bangsa Yahudi, kan intinya ini sebenarnya mendekati pada kasus masalah Israel dengan Palestina dan lain sebagainya. Kenapa ada banyak kejadian yang selalu dihubung-hubungkan seperti itu? Dan ternyata dalam pantauan Kopi Sofi Channel sudah terjadi beberapa kali aksi Ronaldo yang kemudian menjadi hoax. Bahkan ada yang tidak sama sekali dilakukan oleh Ronaldo, tapi kemudian dimunculkan sebagai salah satu bentuk kepedulian dia terhadap agama Islam dan lain sebagainya. Contohnya nih, pada bulan Ramadan kemarin, Ronaldo sempat dikabarkan menyumbang sekitar 1,5 juta US dollar kepada Palestina sebagai
sumbangan sosial untuk berbuka puasa, katanya seperti itu di bulan Ramadan. Nah, pada penelusuran Martin Schenk dari situs pemeriksa fakta ya leadstories.com, ternyata berita itu palsu. Karena ceritanya begini nih, awalnya kisah donasi itu beredar melalui sebuah artikel yang diterbitkan pada 16 Mei 2019 oleh Nine Sport Pro. Ronaldo surprised with his gesture, donates 1.5 million to feed Palestinians for iftar. Jadi katanya memang Ronaldo menyumbangkan 1,5 US dollar untuk disumbangkan kepada orang-orang Palestina sebagai untuk digunakan berbuka puasa. Nah, Nine Sport Pro ini mengutip sumber dari Infoskip Media, sebuah situs berbahasa Albania. Situs itu menerima informasi dari sejumlah sumber media asing namun tidak mengutip asal-muasalnya. Nah, ketika tim pencari fakta leadstories.com ini mengkonfirmasi pada firma manajemennya Ronaldo, yaitu Gestifood ya, sebuah manajemen firma yang didirikan oleh Jose Mendes berbasis di Porto, Portugal, ternyata tidak ada. Jadi manajernya Ronaldo sendiri mengatakan bahwa tidak ada tuh ceritanya Ronaldo pada saat itu ya menyumbangkan dana sebesar 1,5 juta US dollar sebagai bentuk bantuan sosial dan berbuka puasa masyarakat Palestina. Seorang influencer, seorang tokoh publik itu mempunyai pengaruh yang besar. Ada pengaruh yang positif, ada pengaruh yang negatif, ada pengaruh yang nyata, ada pengaruh yang sifatnya hanya abal-abal gitu. Jadi ceritanya misalnya seperti ini, ketika Ronaldo menggeser botol Coca-Cola itu, dampak nyatanya memang sekitar 30 menit pasca kejadian itu Coca-Cola mengalami kerugian ya. Jadi sekitar 57 triliun ya. Jadi 30 menit pasca kejadian tayang bahwa Ronaldo menggeser botol Coca-Cola itu, kemudian ternyata perusahaan Coca-Cola mengalami kerugian sekitar 57 triliun atau saham Coca-Cola merosot sekitar 1,6%. Nah, ini dampak yang nyata ya. Kemudian yang berkembang menjadi abal-abal adalah ketika dikait-kaitkan dengan Yahudi, anti-Yahudi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin menarik untuk menjadi kajian dan hikmah untuk kita betapa seorang influencer itu dan media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks moderasi beragama, ini kemudian adalah hal yang mungkin bisa menjadi evaluasi agar kita bisa lebih waspada. Bagaimana kita memilih tokoh figur seorang pendai, seorang pendakwah, kemudian bagaimana kita memilih seorang kiai, memilih media-media kajian keislaman yang beredar banyak sekali di media sosial, itu kita harus sangat berhati-hati. Dalam hasil survei oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada tahun 2019 terakhir survei itu, 2019 sampai 2020, itu ternyata 85% kaum milenial di Indonesia itu riskan atau berpotensi besar untuk terpapar radikalisme. Bayangkan, 85% itu kan sudah lebih dari separuh populasi generasi milenial yang ada di Indonesia. Artinya, kalau potensi itu kemudian menjadi nyata, kaum milenial itu kemudian benar-benar terpapar sehingga kemudian punya prinsip, punya pemikiran yang radikal, bisa kita bayangkan bahwa generasi muda itu adalah generasi yang akan menjadi penerus, menjadi pengganti di negara ini, yang akan menggantikan pejabat, akan menggantikan pengusaha, akan menggantikan pedagang, akan menggantikan petani, pendai, dan lain sebagainya. Sehingga tidak menutup kemungkinan 5-10 tahun yang akan datang mereka akan menempati posisi-posisi yang ada sekarang ini, baik itu di dalam pemerintahan, di dalam dunia ekonomi, dan segala bidang yang ada. Jika mereka kemudian dari 85% itu yang berpotensi terpapar radikalisme ternyata benar-benar pada akhirnya karena tidak ada tindakan yang serius, tidak ada pencegahan-pencegahan dari segala pihak, maka otomatis 5-10 tahun yang akan datang, pemimpin kita adalah pemimpin yang radikal, pejabat kita, politikus kita, para pebisnis kita, ahli ekonomi kita, para pendai kita, dan semua bidang yang ada di negeri ini akan dikuasai oleh orang-orang yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang radikal. Sehingga ketika sebuah negara kemudian
eh, berisi oleh orang-orang yang berpikir radikal seperti itu, maka tunggulah saatnya Indonesia akan mengalami kehancuran, negara yang chaos ya, yang selalu bertengkar, tidak aman, terjadi pertempuran, perang saudara dan lain sebagainya, sebagaimana di negara-negara Timur Tengah yang terjadi saat ini. Nauzubillahi min dzalik. Kali ini saya mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati, lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dalam memilih figur, dalam bertindak, berperilaku dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa benar-benar beragama ya, melaksanakan ajaran-ajaran agama secara moderat atau tawasud ya, ada di tengah-tengah. Kita bisa mulai dari hal-hal yang lebih dekat di sekitar kita, mulai dari keluarga, saudara, lingkungan kita dan seterusnya. Karena sekecil apapun langkah yang kita lakukan saat ini, insya Allah jika dilakukan dengan sepenuh hati, jika kita benar-benar serius dan kita lakukan secara kompak bersama-sama, akan menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran suatu saat nanti. Mari jaga bersama keutuhan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.